Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, saya Devena Safa dari Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2020 kelas A. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar jasa dan pemasaran jasa, bersumber dari buku Pemasaran Jasa karya Dr. Ginta Ginting. Selamat menyaksikan, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Konsep dasar jasa dan pemasaran jasa. Definisi jasa menurut para ahli. Pertama, menurut Zethelm, Mary, dan Duany, bahwa jasa adalah perbuatan, proses, dan kinerja yang disediakan atau diproduksi bersama antara satu orang atau entitas dengan orang atau entitas lain. Selanjutnya, menurut Kotler dan Keller, bahwa jasa adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dan tidak terkait dengan produk fisik. Dan yang terakhir menurut MC Donald, bahwa jasa adalah suatu kegiatan yang biasanya memiliki beberapa unsur tidak berwujud yang melibatkan beberapa interaksi dengan konsumen atau menunjukkan kepemilikan dan tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Perubahan kondisi kemungkinan dapat terjadi dan penyediaan jasa mungkin atau tidak mungkin terkait dengan produk fisik. Dapat disimpulkan bahwa jasa merupakan sesuatu yang nyata, tidak dapat disentuh, dilihat, dan dirasakan, melainkan suatu proses atau aktivitas, yaitu sesuatu yang tidak berwujud. Pada jasa terjadi interaksi antara konsumen dan penyedia jasa, yaitu dalam bentuk CO produksi seperti hotel, rumah sakit, dan bank. Kategori jasa. Pertama, tindakan nyata yang diarahkan kepada orang, yaitu jasa yang diarahkan kepada badan manusia seperti salon kecantikan, perawatan kesehatan, cukur rambut, dan sebagainya. Kedua, tindakan nyata yang diarahkan kepada kepemilikan, yaitu jasa yang diarahkan kepada kepemilikan fisik seperti jasa laundry dan dry clean, perbaikan dan pemeliharaan AC atau komputer, dan sebagainya. Ketiga, tindakan nyata yang diarahkan untuk menstimulus mental, yaitu jasa yang diarahkan kepada aspek intelektual konsumen seperti pendidikan, periklanan, psikoterapi, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada tindakan nyata yang diarahkan pada informasi, yaitu jasa yang diarahkan kepada aset tidak nyata seperti akuntansi, perbankan, pengacara, dan sebagainya. Berikut terdapat 4 karakteristik jasa dan implikasi pemasarannya. Yang pertama, tidak berwujud. Tidak seperti produk fisik, jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, disentuh, diraba, dan didengar seperti yang dirasakan suatu produk. Misalnya, sebuah restoran yang memposisikan diri sebagai restoran berkelas dibuktikan dengan penataan eksterior dan interior restoran yang menarik, bersih, dan nyaman. Implikasi pemasarannya yaitu jasa tidak dapat disimpan, jasa tidak dapat dengan mudah dipatenkan, jasa tidak selalu bisa dipamerkan atau dikomunikasikan, dan penetapan harga sulit dilakukan. Kedua, tidak terpisahkan. Ketidakterpisahan pada jasa adalah konsumen dan karyawan, di mana mereka harus saling memahami sistem penawaran jasa, sebab mereka bersama-sama menghasilkan output jasa. Misalnya, konsumen harus memahami menu-menu di restoran sehingga makanan yang dibeli sesuai dengan harapan. Kemudian karyawan memberikan pelayanan terbaik pada konsumen. Implikasi pemasarannya yaitu konsumen berpartisipasi dan mempengaruhi transaksi. Konsumen saling mempengaruhi, karyawan mempengaruhi outcome jasa, dan produksi massal sulit dilakukan. Ketiga, bervariasi. Kualitas jasa tergantung pada siapa yang menyediakan, kapan, di mana, dan kepada siapa. Tingginya interaksi antara penyedia jasa dan konsumen berarti konsistensi produk jasa tergantung pada keterampilan karyawan, unjuk kerja pada saat terjadi pertukaran, dan komunikasi. Misalnya, konsumen biasanya akan memilih suatu restoran tertentu sebab mereka menyukai pengalaman terakhir pada saat menikmati makanan di sana. Implikasi pemasarannya yaitu tindakan konsumen mempengaruhi hasil jasa dan kepuasan. Kualitas jasa bergantung pada sejumlah faktor yang tidak bisa dikontrol seperti faktor manusiawi, yaitu kelelahan, emosi, dan psikologis, serta tidak ada standar yang pasti bahwa jasa yang disampaikan sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan. Dan yang terakhir, dapat musnah. Jasa tidak dapat disimpan dan tidak tahan lama, dikembalikan dan dijual. Misalnya, untuk mengurangi kerugian, restoran dan hotel meminta konsumen untuk membayar sejumlah uang muka yang tidak dapat diminta kembali jika konsumen membatalkan reservasi. Tantangan jasa yaitu bagaimana menyesuaikan antara permintaan dan penawaran pada bisnis jasa. Implikasi pemasarannya yaitu kesulitan sinkronisasi permintaan dan penawaran, serta jasa tidak dapat ditukar, dijual, dan disimpan. Baik, itu dia pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.